Dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, seperti yang sudah saya informasikan sekitar 10 menit yang lalu ya, bahwa jam 9 sampai jam 10 nanti kita akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga ya, dalam dialog sahabat kita tentang perlu tidaknya sekolah tatap muka saat pandemi. Nah, ini perlu atau enggak ya? Kalau saya sebagai orang tua ya perlu. Ya, kenapa? Karena sudah 2 tahun ya siswa-siswi, mungkin putra-putri Anda belajar secara daring, dan apa yang kita dapatkan pembelajaran secara daring ini ternyata tidak terlalu efektif jika dibanding dengan tatap muka. Tapi apakah begitu yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nurseno MPD ini? Nah, saat ini kita sudah bersama dengan beliau. Seperti apa pemaparannya? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Nurseno. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk saudara-saudaraku semua. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Baik, saya Ilham Dianta, Pak Nurseno. Iya. Ini kan semakin mendekati pelaksanaan pembelajaran tatap muka, ya kan? Betul. Rencananya Juli 2021. Tetapi sebelum itu tentunya yang menjadi syarat utama pembelajaran itu adalah ada persetujuan dari orang tua. Kemudian tenaga pendidik ini apakah sudah divaksin seluruhnya atau belum? Ini kan juga harus diperhatikan sebenarnya, Pak Nurseno ya. Betul. Nah, tapi kalau menurut Pak Nurseno sendiri, apakah saya ingin tanya, apakah memang yakin atau tidak sih sebenarnya pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Ilham. Sebelum kita bicara tentang pembelajaran tatap muka, kebetulan hari ini adalah diberlakukannya PPKM darurat, dan itu ada keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 180/379/KPTS/013 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan juga ada instruksi Menteri Dalam Negeri, maka mau tidak mau itu harus kita patuhi. Jadi sebelum bicara ke PPKM, karena ada instruksi semacam itu, ini harus dipatuhi. Supaya apa? Supaya masyarakat semuanya sehat. Nah, barulah kita bicara manakala suasana sudah reda, baru kita bicara apakah perlu kita ini di masa pandemi ini pembelajaran tatap muka atau daring, begitu Mas. Oke. Tapi sejauh ini Pak, karena kan kita sudah cukup lama ya Pak ya, rencana pembelajaran tatap muka itu kalau saya dengar itu malah jauh-jauh hari sebelumnya gitu ya Pak ya. Tapi kemudian diundur-undur kan, begitu kan? Iya. Nah, kalau menurut Pak Nurseno sendiri, Juli ini apakah memang nanti akan ada pembelajaran tatap muka? Karena ini kan juga tadi seperti yang sudah Bapak bilang, diterapkan PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli, ya kan? Sementara pembelajaran tatap muka ini kalau nggak salah tanggal 12 Juli ya Pak, betul? Tanggal 12 Juli, betul. Nah, ini kan masih rentang waktu penerapan PPKM darurat sebenarnya. Iya. Jadi kalau memang kita ini masih masuk pada peraturan PPKM darurat, maka semua komponen wajib tunduk dan taat terhadap peraturan yang telah ada, termasuk instruksinya Mendagri dan instruksinya Bapak Presiden, itu harus kita taati. Namun demikian, manakala suasana itu sudah ada perubahan yang kondusif, maka
kita pun juga harus memahami bagaimana sih seorang guru mengajar itu bagaimana. Yang pertama itu kan tugas guru. Tugas guru itu kan yang pertama itu mengajar. Iya. Mengajar itu kan transfer of knowledge. Jadi kan memberikan ilmu, ya, sehingga ini sah-sah saja bila dilakukan dengan sistem daring, oke. Ya. Namun dengan konsekuensi yang nanti mungkin akan saya jabarkan, ya. Yang kedua, tugas guru mendidik. Nah, mendidik ini kan mengajak, memotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan nilai-nilai yang ada. Istilahnya kita ini menanamkan nilai afektif. Nah, mendidik ini yang tidak bisa dilakukan secara daring. Iya. Iya, mendidik ini harus tatap muka, harus tahu, ya. Seperti halnya, katakanlah saya pada pagi hari ini berbicara. Mungkin baju saya kelihatan, tapi apakah paham yang lain bahwa saya pakai celana pendek, misalkan demikian, lah kan nggak bisa gitu, macam itu. Iya. Oke, Pak. Tapi saya ingin tahu apakah Pak Nurseno pernah nggak iseng-iseng nanya pada guru-guru gitu, Pak? Apakah memang saat Juli ini, apakah ingin mengajar atau hanya ingin, maksud saya mengajar itu tatap muka, ya? Apakah ingin belajar memberikan pembelajaran tatap muka atau daring saja? Maksudnya kan selama 2 tahun ini mereka aktivitasnya bisa jadi namanya manusia mungkin agak bosan atau apa, pengennya ketemu dengan siswa-siswanya, nah kayak gitu. Ya, begini Mas Ilham. Jadi kalau kita berkata bahwa ini enaknya daring apa luring, ini sebetulnya sebuah dilematis. Sebuah dilematis. Kita daring juga ada kelemahan-kelebihannya, kita luring juga ada kelemahan dan kelebihannya. Tapi mari kita melihat secara makro terlebih dahulu, bahwa kalau kita ini katakanlah luring, ya, maka konsekuensi yang harus diambil adalah munculnya nanti klaster, ya. Oleh karenanya kita berharap kalau toh itu adalah luring atau tatap muka, maka yang pertama yaitu SDM yang ada di dunia pendidikan itu harus diamankan dulu. Jadi semuanya harus sudah divaksin. Dengan vaksin itu secara minimal, mungkin tidak terpapar, tapi secara minimal sudah ada tamengnya. Nah, yang kedua, sarana dan prasarana sekolah. Itu mulai dari pintu gerbang sampai ke kelas itu harus aman. Jadi anak harus mengikuti protokol kesehatan, ya. Terus kemudian dan lain sebagainya sampai di kelas, dan kelas itu juga harus nyaman agar anak-anak itu aman. Oleh karenanya sebelum tatap muka, maka protokol kesehatan itu ada 5 perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama, protokol kesehatan di rumah, ya, sehingga dia harus sudah sarapan, ya, si anak ini sudah pakai baju lengan panjang, orang tua sudah mewanti-wanti, dan anak paham betul wanti-wantinya orang tua. Wanti-wanti itu nasihat, ya. Kamu nanti di sana itu harus begini nak, begini nak, begini nak. Nah, protokol yang kesehatan yang kedua, saat di jalan itu harus diikuti juga. Dia dengan siapa dan lain sebagainya. Baru protokol kesehatan yang ketiga, pada saat memasuki halaman sekolah, itu juga harus ada protokolnya kesehatan. Yang keempat, protokol kesehatan di ruang kelas, ya. Bagaimana kelas itu harus ada pembatasnya dan lain sebagainya, harus ada biliknya. Dan yang kelima, terakhir, saat pulang dari sekolah sampai di rumah, protokol kesehatan itu juga harus diterapkan. Itu kalau kita mau tatap muka, sehingga dari rumah ke sekolah, balik ke rumah, itu harus kondisi diyakinkan aman. Nah, perlu diketahui, pada tatap muka yang paling sulit, Mas, ya, itu menjaga jarak. Kalau masker, oke lah. Ya. Anak-anak sudah, ayo pakai masker, sudah selesai. Tapi kalau jaga jarak, itu yang paling sulit sekali, ya.
Jadi begitu guru itu lengah, anak sudah rasa kangen-kangenan. Lah wong 2 tahun nggak ketemu, gitu ya. Rasa kangen dan lain sebagainya. Lah inilah yang harus dikatakan bahwa SDM di dunia pendidikan harus cerewet terhadap anak-anak didik ini. Itu kalau kita tatap muka luring. Begitu juga kalau kita ini daring, ya. Daring yang sekarang itu daring penuh keterbatasan, Mas. Ya. Daring yang dipaksakan. Mengingat apa? Seseorang guru yang melakukan daring itu harusnya punya kesiapan-kesiapan yang panjang. Ya. Salah satu diantaranya harus membuat modul. Nah, supaya apa? Kita ini harus kita petakan dulu siswa kita. 40% yang di atas, 40% yang di bawah, 20% yang di tengah. Sehingga kita tahu kebutuhan 40% yang di atas itu bagaimana, kebutuhan yang 40% yang di bawah itu bagaimana. Maka modul itulah yang menjembatani. Nah sekarang kadang-kadang daring enggak, daring itu digabung. 2-3 kelas digabung. Wah, lah ya ini gurunya satu kelas saja termehe-mehe, apalagi 2-3 kelas. Ya tambah nggak terkontrol siswanya. Oke. Itu yang terjadi. Iya, jadi Pak Nusreno tadi menjelaskan konsekuensi kalau luring dan daring ya. Ternyata ada sisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing begitu ya. Betul. Oke. Gini Pak, saya cakup wilayah Sidoarjo atau Jawa Timur saja ya. Ini kan beda-beda tergantung geografis gitu Pak ya. Betul. Apakah standar aman yang disampaikan atau diajukan oleh pemerintah itu bisa diterapkan di daerah-daerah yang punya geografis atau apa yang berbeda begitu Pak? Nah, inilah yang menjadi masalah Mas. Ya, ada sekolah yang punya kemampuan keuangan yang bisa mengakses protokol kesehatan itu dengan baik. Jadi dia sudah punya temgan, dia punya bilik sanitizer, bahkan kelasnya pun dia punya bilik sehingga aman, tiap kelas 1 meja. Tapi ada juga sekolah yang dalam kekurangan keuangan ini apa adanya. Nah inilah yang susahnya kita untuk mengontrol sampai sedetil-detilnya, itu kita susah betul itu. Nah ini bagaimana Pak upaya untuk mengontrol itu sendiri? Kan kita juga harus menerapkan PTM ya, atau pembelajaran tatap muka dengan dengan kualitas standar yang berbeda-beda antar sekolah karena perbedaan tingkat kebutuhan sekolah, kemakmuran sekolah itu sendiri juga geografis. Betul. Ya sekarang kita harus punya aturan yang tegas bahwa sekolah-sekolah yang bersangkutan harus ada penilaian dari pengawas pendidikan bahwa sekolah ini layak untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan hanya katakanlah 10%, 25% atau bahkan 50%. Atau pihak cabang dinas atau dinas pendidikan kabupaten itu harus tegas bahwa sekolahmu tidak layak, sehingga tidak boleh untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Oke, berarti ada kalanya yang di pelosok itu merasa ini daerahku ini daerah aman, nggak mungkin anak-anak terpapar lah. Itu akhirnya diremehkan. Itu harus dikunci ketat. Oke, Pak Nurseno. Ya, siap. Berarti pihak sekolah ini harus bersinergi dengan siapa agar jika pelaksanaan PTM nanti betul-betul dilaksanakan, kemudian dalam pelaksanaannya berlangsung aman begitu. Harus bersinergi dengan siapa saja ini Pak? Pihak-pihak mana saja? Ya. Yang pertama dan krusial dengan pihak orang tua. Nah, orang tua juga harus bertanggung jawab pada anak-anaknya. Sehingga mari pihak sekolah itu datangkan orang tua, kita ngomong kebutuhan sekolah itu untuk protokol kesehatan saat ini, itu ini loh. Nah, sehingga mari kita dukung
pihak sekolah ini agar anak-anak kita bisa melakukan PTM katakanlah 25% atau 50%. Itu yang pertama itu. Yang kedua, barulah kita pada pihak-pihak tentu saja pemerintah, barangkali di sana sudah ada anggaran-anggaran yang dimasukkan di dalam apakah BOS, apakah BPUPP terkait penanganan protokol kesehatan untuk membeli temgan, untuk bilik sanitizer, atau bahkan bilik bangku siswa. Itu barangkali bisa dipakai di sana. Oke, baik. Pak Nurseno, jadi sebenarnya dalam pelaksanaannya yang bisa dikatakan standar paling aman itu seperti apa sih? Kalau tadi kan sempat disinggung juga bahwa memang yang agak sulit itu adalah ketika para pelajar itu menjaga jarak, ya kan? Ini mungkin bisa diberikan imbauan saja. Nah, untuk meminimalisir itu kan berarti siswanya yang masuk harus sedikit saja, ya kan? Begitu ya Pak ya? Biar nggak terlalu ramai. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, standar yang paling aman, apakah seperti yang sudah disampaikan tadi, apakah hanya cukup menggunakan hand sanitizer, bermasker, mengurangi mobilitas, kemudian juga menjaga jarak, kemudian ada bilik-bilik tertentu. Nah, kalau itu memang sudah dilakukan, apakah itu bisa dikatakan yang paling aman? Kalau memang semua sekolah sudah memiliki itu, kenapa harus takut menggelar PTM begitu, Pak? Ya. Kalau kita bicara yang paling aman, Mas Ilham, waduh, ini yang paling sulit. Sulit ya? Yang paling aman. Bahkan yang sudah kita, katakanlah kita sudah vaksin saja masih belum aman. Ya. Sehingga para siswa pun juga harus sudah divaksin. Nanti siswa divaksin, orang tuanya belum. Iya, jadi sama saja ya Pak? Ya sama saja. Oleh karenanya saya katakan tadi protokol kesehatan itu mulai dari rumah, ke sekolah sampai balik ke rumah harus aman. Baru itu yang namanya paling aman. Oke, baik. Nah, ini saya juga ingin tanya ini Pak. Mungkin ada strategi apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh sekolah gitu Pak? Mungkin masing-masing sekolah pasti punya kebijakan tertentu atau sendiri-sendiri ya Pak ya. Tapi kalau menurut Bapak Nurseno sendiri, strategi yang ampuh untuk PTM ini apa saja Pak yang harus dilakukan oleh sekolah? Yang pertama, seluruh komponen sekolah itu harus tangguh. Harus tangguh. Semua harus peduli bahwa kesehatan ini segala-galanya. Sehingga mulai dari ujung depan pintu gerbang satpam, ya, kalau ada satpamnya, itu harus sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan kita harus sudah juga punya Satgas COVID, ya. Jadi ketangguhan itu, ya. Sehingga para siswa itu betul-betul melaksanakan kegiatan protokol kesehatan. Kemudian lagi tentu saja yang masuk untuk PTM itu harus kita petakan, Mas. Selama ini kalau kita PTM dengan keterbatasan, kedaruratan, itu kan butuh cepat tersampaikan dengan waktu yang relatif singkat. Nah ini kalau satu kelas dicampurkan antara yang pandai dan yang belum pandai, maka akan tetap saja gandol. Oleh karenanya, mohon maaf, di SMA 2 Sidoarjo kita lakukan bahwa 40% yang pandai ini kita lakukan percepatan supaya mereka bisa menjadi tutor sebaya. Manakala nanti yang masuk yang gelombang kedua 40% di bawah itu mengalami kendala karena kan gurunya tidak mungkin bisa mengantisipasi kondisi-kondisi tertentu. Maka ada tutor sebaya. Itu yang akan kita lakukan. Sehingga kita petakan dulu 40% itu siswa kita di mana sih, yang 40% di bawah di mana sih. Sehingga hari ini PTM katakanlah 40% yang di atas itu guru sudah mempersiapkan diri. Nanti ini padat. Nah, jadi ibaratnya satu bab harus selesai. Nah, untuk yang 40% kedua masuk itu tentu saja nggak sampai. Karena apa?
banyak pertanyaan, banyak ini dan itu, sehingga akan dibantu nantinya setelah pulang sekolah anak-anak yang kategori di atas tadi. Begitu Mas Ilham. Oke, baik Pak Nurseno, nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Untuk Anda sahabat yang ingin bertanya atau mungkin juga menyampaikan keluh kesah ya, bertanya dan keluh kesah. Kenapa saya kasih kata keluh kesah? Karena mungkin Anda sudah merasa resah dan capek ya menemani putra-putri Anda belajar, ya kan? Mungkin awal-awal dulu rajin ya menemani putra-putrinya belajar sampai berjam-jam. Tapi sekarang wis belajar dhewe di rumah seperti itu, ya kan? Bapak Ibu ada acara. Nah, karena sudah terlalu lama begitu ya. Mungkin ini bisa juga Anda sampaikan ke Pak Nurseno, kira-kira solusinya seperti apa begitu. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, ini silakan bisa Anda sampaikan melalui 031 896 1514 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811 3091 0009. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo masih bersama dengan Bapak Nur Seno ya untuk pagi hari ini masih berbincang tentang perlu tidaknya sekolah tatap muka saat pandemi. Dan saya juga ingin sapa untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo lainnya yang saat ini mengikuti perbincangan ini by Zoom. Ya, satu di antaranya ada Ibu Ririn Farida. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi hari ini ingin bertanya, mohon izin bertanya, PTM di masa pandemi saya kira sangat dibutuhkan. Bagaimana strategi sekolah dalam meyakinkan orang tua atau wali peserta didik agar mereka mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti PTM? Karena izin orang tua adalah salah satu syarat dilaksanakannya PTM. Terima kasih. Oke, Pak Nur Seno. Ya, masih bersama kami ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Ririn Farida yang saat ini mengikuti perbincangan ini lewat Zoom, Pak. Nah, ini sekalian saja, Pak, pertanyaannya saya sambung dengan yang lain ya. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp atas nama Bapak Sudarmaji, Anda di Buduran. Ini tidak menanyakan tapi minta tanggapan saja. Jadi Bapak Sudarmaji ini setuju kalau ada atau digelar kegiatan PTM, pembelajaran tatap muka. Karena selama daring, ini kebanyakan guru-gurunya hanya memberikan materi melalui YouTube, ya, melalui YouTube saja. Sementara yang melalui link yang bisa dilihat di YouTube, ketika dibuka ternyata bukan gurunya yang mengajar, tapi materi yang ada di YouTube. Nah, ini minta tanggapan guru semacam ini bagaimana menurut Pak Nur Seno, karena beliau ini Pak Sudarmaji menemukan ada beberapa guru yang model mengajarnya itu begini, begitu Pak. Monggo silakan Pak Nur Seno direspon. Ya, terima kasih Ibu Ririn dan Bapak Sudarmaji. Yang pertama terkait daring dulu. Saya katakan bahwa daring itu tidak seperti yang terjadi saat ini. Mudah daring itu kan kita begini bla bla bla. Nah, inilah yang muncul di lapangan bahwa ada sementara oknum guru ya dengan kekurangannya, maka dia ambil enaknya, ambil, rekam, kirim. Nah, inilah yang sebetulnya tidak boleh terjadi di dalam daring. Saya katakan tadi bahwa sebelum daring itu harus ada yang namanya modul, sehingga siswa itu sambil daring bisa membaca modul itu tadi, sehingga mau kemana arah transfer knowledge itu akan terlihat di dalam modul tadi. Ya, itu yang pertama. Terus terkait PTM, bahwa pembelajaran tatap muka itu juga tidak mudah mengingat situasi sekarang ini. Sehingga yang perlu disiapkan di dalam pembelajaran tatap muka itu pihak sekolah menyiapkan protokol kesehatan dengan baik, ya. Lakukan itu, dan perlu juga temuan di lapangan, Mas Ilham. Ini yang terjadi. Orang tua mengizinkan, ya. Lalu anak-anak itu punya geng, ya. Anak-anak punya geng saling mengancam, ojo mlebu, ojo mlebu, ojo mlebu. Sehingga orang tua mengizinkan, anak ndak mau. Itu juga permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran tatap muka. Nah, inilah harus ada pendekatan dari pihak sekolah, apakah itu wali kelasnya, yakinkan bahwa sekolah siap dengan kondisi yang ada.
Dan pada saat pembelajaran tatap muka, maka seluruh komponen itu harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan dari rumah sampai sekolah. Sebab apa? Sekali saja ada anak yang kena, maka porak-poranda satu sekolahan itu pasti akan di-lockdown. Pasti akan di-lockdown. Iya, iya. Silakan Pak, dilanjutkan. Iya. Oleh karena itu, izin orang tua untuk Bu Ririn, maka itu wajib hukumnya. Wajib. Dan orang tua yakinkan, bila perlu orang tua, monggo datang ke sekolahan. Sekolahan welcome. Tentang kehadiran orang tua, bagaimana layanan yang dilakukan oleh pihak orang tua. Dan kita juga paham bahwa daring itu memerlukan juga mungkin pulsa, mungkin juga perangkatnya, dan lain sebagainya, di mana orang tua sudah 2 tahun ini mungkin mengalami kejenuhan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kita ini sekarang masuk pada new normal. Orang tua juga harus berubah, ya. Peran orang tua yang mengawasi, memotivasi, mendampingi, dan menjadi guru di era new normal ini juga harus dilakukan. Sebab tidak mungkin itu hanya guru saja. Dengan segala keterbatasan orang tua. Barangkali itu, Mas Ilham. Mungkin ada hal yang masih perlu ditanyakan lagi, monggo. Oke. Ya, baik. Untuk Ibu Ririn yang ada di mana ini tidak disebutkan, tapi mengikuti perbincangan ini melalui Zoom. Mudah-mudahan jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Nur Seno tadi. Ini terkait dengan bagaimana atau strategi apa ya yang disampaikan oleh sekolah untuk meyakinkan orang tua agar mereka mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti PTM begitu. Karena memang ada beberapa orang tua yang keberatan. Tapi memang ini tidak dipaksa Pak Nur Seno ya. Kalau misalnya tidak orang tuanya, iya, karena orang tuanya kalau misalnya tidak mengizinkan kan berarti harus mengikuti secara daring kan? Nah, orang tuanya yang tidak mengizinkan, maka orang tua juga harus tahu konsekuensinya. Harus tahu konsekuensinya bahwa dia harus mendampingi, harus mengikuti daring. Ada kalanya daring, si anak ini masih tidur, ya. Loh, anaknya kok nggak ikut daring, Bu, Pak? Anak saya masih tidur, kok nggak dibangunkan? Orang tua nggak berani membangunkan. Nah, ini juga bagian fenomena daring tadi. Oleh karenanya orang tua juga harus berubah. Ayo orang tua ini juga mensupport. Situasi sekarang ini tidak bisa pendidikan hanya diserahkan pada sekolah saja. Tapi komponen orang tua sekarang ini di new normal ini betul-betul sangat dibutuhkan. Iya, iya. Oke, jadi peran orang tua ini memang sangat dibutuhkan. Konsekuensinya bisa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur Seno ya, ketika siswa atau putra-putri Anda tidak mau mengikuti PTM, pembelajaran secara luring, itu berarti harus mengikuti daring dan konsekuensinya adalah seperti itu. Ternyata dalam prakteknya ada ditemui siswa yang mungkin ogah-ogahan atau malas atau bangun siang dan sebagainya. Kemudian kemudian tadi ada Bapak Sudarmaji yang ada di Buduran ya. Ini ada oknum guru ya. Nah, ini tadi juga sempat direspon oleh Bapak Nur Seno. Mudah-mudahan jelas. Kali ini saya coba buka beberapa catatan dari redaksi. Hansa, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, silakan. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk dari redaksi dari Bu Rani di Balong Bendo. Untuk guru sendiri dari Bapak sekaligus instruktur nasional, adakah uji kompetensi untuk pembelajaran daring yang sesuai? Kemudian dari Pak Wandu di Tanggulangin, kan tutor sebaya ini jelas menjadi tugas baru bagi anak. Nah, kalau seperti ini apakah benar anak pintar tidak wajib punya PR yang harus seperti itu? Anak pintar nggak harus dikasih PR. Iya, karena sudah mengabdi. Oh ya, mungkin tadi di awal kan tadi ada kelas akselerasi apa ya Pak? Istilahnya apa ya Pak Nur Seno ya? Kelas akselerasi atau apa? Jadi kalau yang percepatan. Oh iya, percepatan. Jadi kalau yang pintar-pintar ini memberikan sharing transfer knowledge ke siswa-siswa yang bisa dikatakan masih kurang pintar lah, begitu ya Pak ya? Nah, ini apakah nggak perlu dikasih PR Pak? Karena kan sudah berat tugasnya. Silakan. Oke, untuk Bu Rani, uji kompetensi. Nanti sekolah-sekolah penggerak, itu guru itu wajib membuat modul.
untuk sekolah-sekolah yang terpilih menjadi sekolah penggerak, itu guru-gurunya wajib membuat modul. Nah, dengan membuat modul itulah guru punya keterampilan terkait dengan bagaimana dia melakukan pembelajaran secara daring. Itu untuk Bu Rani. Sedangkan untuk Pak siapa tadi yang Pak Wandu yang ada di Tanggulangin. Pak Wandi. Pak Wandi, tutor sebaya itu tentu saja mereka punya kelebihan anak itu. Anak itu punya talenta yang lebih sehingga itu tidak dijadikan PR, tapi justru menambah wawasan anak-anak yang pintar itu dengan senang hati memberi anak-anak yang kurang itu. Karena apa? Dia akhirnya teringat kembali, oh begini loh. Nah, dan bahasa anak-anak yang pintar itu mungkin bisa diterima oleh siswa yang belajar di bawahnya dibandingkan dengan bahasa gurunya. Itu ada kalanya semacam itu, sehingga tutor sebaya ini bukan merupakan PR dan juga bukan merupakan beban, tetapi ya boleh dikatakan merupakan bonus anak-anak ini. Begitu Pak Wandi. Oke. Pak Nurseno. Ya. Gini Pak, ini kalau misalnya kita memang nanti sekolah sudah memperlakukan pembelajaran tatap muka PTM, nah kemudian misalnya ya Pak ya, misalnya saja, kemudian selama pembelajaran atau pelaksanaan PTM itu pada awalnya mereka ini mengikuti ya prinsip-prinsip apa yang atau regulasi bagaimana menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya. Kemudian tidak ditemukan klaster. Nah, apakah ini memang akan berjalan terus model begini atau mungkin nanti ada apa cara-cara yang lain, metode-metode yang lain yang mungkin saja bisa nanti akan masuk secara keseluruhan atau bagaimana Pak? Kalau menurut sudut pandang Pak Nurseno sendiri? Iya. Menurut saya yang pertama, apabila PTM itu telah dilakukan dan tidak terjadi permasalahan, tentu insya Allah kita akan kembali normal kembali. Tentu saja normalnya secara bertingkat. Ya. Atau bahkan juga akan memungkinkan ditemukan bahwa ada beberapa materi bisa dilakukan dengan daring, ada beberapa materi yang bisa dilakukan dengan luring. Sehingga mengefisienkan para siswa untuk bergerak keluar. Jadi mereka di dalam rumah dengan daring dan pada saat tertentu, materi tertentu mereka luring. Sehingga masih ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah normal, mereka akan masuk kembali dari 25, 50, 75, dan 100, normal kembali. Kalau toh masyarakat juga dalam kondisi protokol kesehatan normal. Atau yang kedua, bisa saja akan muncul tata aturan baru bahwa akan ada materi yang didaringkan, ada materi yang diluringkan. Begitu Mas Ilham. Iya, baik Pak Nurseno. Pak, apakah ini menyentuh pada mereka atau adik-adik kita yang ada di bangku kuliah Pak? Bagaimana? Mungkin ada aturan berbeda atau seperti apa nanti? Ini kan kalau tadi saya menangkap PTM ini berlaku untuk mereka yang usia ini bukan usia tapi duduk di bangku sekolah dasar sampai SMA ya. Nah, kalau untuk yang ada di ini perguruan tinggi bagaimana ini, Pak? Iya. Kalau untuk yang pertama justru yang SD itu berat sekali, Mas. Ya. Ya, untuk yang sekolah dasar ini berat sekali karena apa? Belum pernah pegang gadget dan lain sebagainya. Pembelajarannya tentu saja memerlukan pendampingan sentuhan-sentuhan dasar. Kalau untuk perguruan tinggi, yang pertama psikologi anak lulus SMA itu kan sudah dewasa, sehingga tanpa disuruh pun mereka tahu tanggung jawabnya. Sehingga di perguruan tinggi ada yang namanya UT, Universitas Terbuka. Itu mereka sudah terbiasa pada saat ujian mereka datang, itu sudah hal-hal yang biasa. Dan bahkan kemungkinan juga bisa saja perguruan tinggi akan menerapkan pola-pola seperti UT, Mas. Oke. Iya. Baik, seperti itu ya Pak Nurseno ya? Oke. Pak, mohon maaf, saya ini akan menyinggung soal tidak menutup kemungkinan mereka ini kan juga membayar
ini ya uang kuliah dan sebagainya. Sementara Betul. efektivitas pembelajaran tidak 100% seperti yang mereka harapkan. Mungkin Betul. begitu, Pak. Nah, ini Iya. pertanggungjawaban dosen dan sebagainya bagaimana, Pak? Iya. Sekarang begini Mas, terkait dengan uang sekolah, katakanlah begitu ya. Tentu saja kegiatan di sekolah itu kan tidak mandek. Dengan adanya daring itu kan tidak mandek. Misalkan listrik tetap terbayar, ya. Terus kemudian guru-guru tetap terbayar, kan tidak mungkin. Terus kemudian UT berarti gurunya nggak dibayar, kan tidak mungkin. Dosennya nggak dibayar, kan tidak mungkin. Tetap dibayar. Hanya saja mungkin akan ada pengurangan terkait katakanlah listrik yang tadinya katakanlah pemakaian sampai sekian juta mungkin berkurang. Nah, itu kemungkinan terjadi. Air barangkali demikian dari PDAM bisa berkurang. Tetapi kalau kebutuhan terkait dengan para dosennya, para gurunya, mereka kan tetap. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa pada saat kita ini daring, maka terus lu kan nggak ada apa-apa, loh. Gurunya kan ya tetap, masa gurunya nggak dibayar, terus makan apa gurunya, nah, semacam itu. Termasuk operasional yang ada di sekolahan, barangkali kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan itu tetap kita lakukan dengan baik. Sehingga kalau toh terkait dengan keuangan, mungkin ya bisa berpengaruh turun sedikit dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Oke, baik. Iya, Pak Nurseno, sebagai yang terakhir saya ingin mendengar mungkin ada imbauan atau saran, Pak. Atau bisa juga tips begitu, Pak, agar bagaimana pelaksanaan PTM nanti ini berlangsung aman, lancar begitu. Silakan, Pak. Iya. Tip kami yang pertama yaitu tentu saja tunjukkan karyamu, raih prestasimu. Itu wajib. Jadi di dalam pandemi ini jangan sampai semua terpuruk sehingga generasi bangsa juga terpuruk. Oleh sebab itu tip kami yang pertama adalah tunjukkan karyamu, raih prestasimu. Di mana tempat. Jangan pernah kita bermalas-malasan, namun protokol kesehatan tetap harus kita lakukan. Barangkali itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurseno. Apa yang sudah Bapak katakan atau Bapak sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, juga sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang tadi sempat mengikuti perbincangan kita melalui Zoom ya. Terima kasih sudah membuat Anda sibuk untuk mengikuti perbincangan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Nurseno, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.